Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya tujuan akhir dari iman Kristen? Ternyata, ini bukan cuma soal masa depan, tapi justru tentang apa yang harus dilakukan di sini, sekarang juga. Nah, kali ini kita akan bedah bareng sebuah kerangka berpikir yang kuat banget dari sebuah khotbah yang ngebahas soal misi utama, ancaman besar, dan perangkat spiritual untuk menghadapinya. Yuk kita mulai? Kita semua pasti familiar banget sama kalimat ini. Datanglah kerajaanmu. Tapi, apa sih artinya? Menurut sumber kita, ini tuh bukan sekedar doa pasif buat masa depan loh. Ini adalah sebuah misi, sebuah panggilan aktif untuk membawa prinsip-prinsip surga, keadilan, damai, dan kuasa Tuhan ke bumi. Ya, saat ini juga. Biar gampang, kita akan bagi pembahasannya jadi 5 bagian. Kita mulai dari misinya, terus kita lihat ancamannya, baru kita bahas solusi spiritualnya, aturan main sehari-hari, dan terakhir, gimana cara gabungin hikmat dan mujizat. Oke, jadi apa sih misi utamanya? Sumber ini ngasih perspektif yang menarik banget. Katanya, fokus utama Yesus itu bukan cuma soal keselamatan pribadi biar bisa masuk surga, tapi sesuatu yang jauh lebih besar yang disebut Injil Kerajaan. Dan ini nih poin krusialnya, yang bisa mengubah cara kita memandang segalanya. Tujuannya bukan lagi cuma nunggu tiket ke surga. Injil Kerajaan itu artinya kita berusaha membawa realitas surga, keadilan, kedamaian, kuasa Tuhan, turun ke bumi di tengah-tengah hidup kita sekarang. Ya, tentunya ngejalanin misi sebesar itu nggak akan gampang. Khotbah ini menyoroti satu rintangan besar yang disebut kesusahan besar di akhir zaman. Ini adalah periode yang katanya penuh dengan tipu muslihat dan tantangan. Siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi? Wow, kata-kata ini aja udah menggambarkan skala tantangan yang luar biasa kan? Tapi yang menarik, bahaya terbesarnya itu bukan seperti yang mungkin kita kira. Nah, ini dia kuncinya. Bahaya terbesar itu bukan penderitaan fisik, tapi justru penipuan spiritual. Coba bayangin deh, akan muncul nabi-nabi palsu yang bisa melakukan mujizat sungguhan. Jadi gimana cara bedainnya? Ternyata bukan dari kuasanya, tapi dari karakternya, dari buah yang mereka hasilkan. Oke, kalau ancamannya adalah penipuan spiritual yang dahsyat, lalu apa senjatanya? Disinilah khotbah ini memperkenalkan sebuah solusi yang sangat kuat, yang berpusat pada apa yang disebut perjanjian baru. Dan akses menuju kekuatan ini ada dalam sebuah ritual yang kita semua kenal, perjamuan kudus. Ada 2 elemen penting di sini, roti yang melambangkan tubuhnya yang dipecahkan, dan cawan anggur yang melambangkan darahnya. Cawan inilah yang disebut perjanjian baru dalam darahnya. Dan ini bukan sekedar simbol ya, ini adalah penanda sebuah hubungan yang total baru antara manusia dan Tuhan. Sebuah perjanjian di mana pengampunan dan kuasa ilahi bisa kita akses secara langsung. Tapi, kenapa darah? Kenapa ini jadi sentral banget? Nah, menurut kerangka teologis ini, darah itu bukan cuma cairan biasa. Darah diyakini membawa esensi kehidupan dan roh dari seseorang. Itulah kenapa darah bisa punya suara spiritual, seperti darah Habel yang berseru kepada Tuhan dari tanah. Dan disinilah puncaknya. Kalau darah Habel itu berseru untuk penghakiman dan keadilan, darah Yesus dikatakan berbicara lebih kuat, menyuarakan penebusan, pengampunan, dan pemulihan. Jadi, satu suara membatalkan suara yang lain. Keren banget ya konsepnya? Nah, kalau seseorang hidup di bawah perjanjian baru ini, gimana dong dampaknya ke perilaku sehari-hari? Yuk kita lihat aturan-aturan praktis yang jadi panduannya. Kitab Kisah Para Rasul merangkumnya jadi 4 larangan utama. Pertama, hindari makanan yang udah dipersembahkan ke berhala. Kedua, jangan minum atau makan darah. Ketiga, jangan makan daging dari hewan yang dicekik, yang intinya darahnya nggak keluar. Dan keempat, jauhi percabulan. Kenapa sih larangan-larangan ini penting banget? Terutama yang pertama dan keempat, ini menyentuh sebuah konsep inti yang disebut perzinahan rohani. Maksudnya adalah, tindakan mencari bimbingan atau kuasa dari sumber spiritual lain, apapun itu, dianggap sebagai sebuah pengkhianatan terhadap perjanjian eksklusif dengan Tuhan. Oke, kita udah punya misinya, ancamannya, dan juga solusi spiritualnya. Sekarang bagian terakhir nih, gimana caranya kita menggabungkan hikmat praktis dan kuasa mujizat untuk hidup di dunia modern? Dan ini mungkin ide yang paling praktis dari semuanya. Iman itu bukan pilihan antara hikmat dan mujizat. Ini bukan atau, tapi dan. Sumber ini mendorong kita untuk pakai keduanya. Minum obat yang tepat dan berdoa untuk kesembuhan ilahi. Bikin rencana keuangan yang cerdas dan percaya pada penyediaan Tuhan. Keduanya harus jalan bareng. Terus apa tujuan akhirnya dari semua ini? Ayat ini menjelaskannya dengan sangat jelas. Seorang murid yang udah selesai dididik akan jadi sama seperti gurunya.
Dalam konteks ini, tujuannya adalah menjadi seperti Yesus, bukan cuma dalam karakter, tapi juga dalam kemampuan untuk melakukan apa yang Dia lakukan. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan. Kalau tujuan akhir seorang murid adalah menjadi sama persis seperti gurunya, kira-kira apa artinya itu buat Anda hari ini? Apa yang bakal berbeda dalam hidup Anda kalau itu yang jadi tujuannya? Sebuah pemikiran untuk kita bawa pulang.